Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puji hanyalah milik Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kita semua memujinya, kita semua meminta pertolongan padanya, dan kita semua hanya meminta ampunan padanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa-jiwa kita dan dari kejelekan apa yang kita perbuat. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, maka tidak ada satupun yang dapat menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada satupun yang bisa memberinya petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi bahwasanya tiada zat yang berhak disembah kecuali Allah, tiada sekutu baginya. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ayyuhal hadirun, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sekalian, saya mewasiatkan diri saya sendiri dan para hadirin sekalian semua yang ada di sini untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya hanyalah orang yang bertakwalah yang akan menang. Kita pada hari ini merayakan hari raya umat muslim Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah. Kita bersyukur kepada Allah, kita sudah berhasil menunaikan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Kutiba alaikumus shiyam, telah diwajibkan bagimu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana telah diwajibkan pula kepada orang-orang sebelum kalian. Agar apa? Apakah agar kita susah? Apakah agar kita sengsara? Tidak. La'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Maka buah dari puasa adalah takwa. Makanya Rasulullah SAW bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada dan kapanpun. Bertakwalah. Inilah buah daripada puasa adalah takwa. Puasa itu Allah tidak menginginkan dengan puasa ini kita menjadi susah. Karena Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan Allah tidak ingin kesusahan bagimu. Maka kita tahu ada orang-orang, ada manusia yang makan seenaknya, tidur semaunya, bangun sebangunnya. Kita tidak, umat muslim tidak seperti itu. Umat muslim punya aturan. Umat muslim wajib berpuasa setidaknya 29 atau 30 hari dalam setahun.
Setahun Allah berikan kepada kita 360 hari. Allah hanya mewajibkan kepada kita berapa hari? Ayyamam ma'dudat, beberapa hari saja, 30 hari atau 29 hari. Maka Rasulullah SAW bersabda, sumu li ru'yatihi wa afdiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian karena melihat hilal, dan berbukalah kalian juga karena melihat hilal. Fa in ghubbiya 'alaikum fa akmilu. Tetapi jikalau kalian tidak bisa melihat hilal, maka kalian sempurnakanlah bilangannya menjadi 30 hari. Karena pada asalnya 1 bulan itu 29 hari. Maka apa yang Allah janjikan kepada kita dengan kewajiban puasa ini? Rasulullah SAW bersabda, fil jannati thamaniyatu abwab. Di surga itu ada 8 pintu. Fiha bab yusammar rayyan. Di antara 8 pintu itu ada 1 pintu yang bernama ar-rayyan. La yadkhuluhu illa shaimun. Tidak ada yang bisa masuk kepada pintu itu kecuali orang yang berpuasa. Makanya pada hari kiamat kelak, orang-orang yang berpuasa itu dipanggil, aina shaimun? Di mana orang yang berpuasa? Apakah hanya puasa Ramadan saja? Tidak. Puasa-puasa sunnah, ahli puasa yang bisa memasuki pintu ar-rayyan. Makanya Rasulullah SAW bersabda, man shoma Ramadan tsumma atba'ahu syittan min Syawal kana kasiyamid dahr. Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian dia melanjutkannya dengan 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan dia telah berpuasa setahun penuh. Dia telah berpuasa selama-lamanya. Maka tidak ada waktu bagi kita untuk beristirahat dari ibadah. Setelah ibadah ini, ada ibadah ini. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Setelah kita habis Ramadan, Rasulullah mensunnahkan 6 hari di bulan Syawal kalian berpuasa. Dengan syarat tidak boleh puasa di hari raya. Haram orang yang berpuasa pada hari ini, hanya 1 hari saja. 2 hari dalam setahun, Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian ditambah hari Tasyrik, di hari di mana umat muslim haram untuk berpuasa. Kenapa? Kemarin kita wajib berpuasa, tapi hari ini kita haram untuk berpuasa. Memang seperti itu aturannya. Memang seperti itu aturannya. Kita diatur oleh syariat. Kita diatur oleh syariat. Makanya di Madinah, saat Rasulullah hijrah ke Madinah, orang-orang Madinah, sebagian orang-orang Madinah atau sebagian besar orang-orang Madinah saat itu merayakan hari raya mereka yang biasa mereka rayakan sebelum mereka masuk Islam. Mereka punya hari raya sebelumnya. Mereka berbahagia, mereka bermain-main pada hari raya mereka saat itu. Kemudian Rasulullah melihat. Kemudian Rasulullah berkata apa? Innallaha qad abdalakum bihima khairam minhuma. Sesungguhnya Allah telah menggantikan 2 hari raya itu dengan 2 hari raya di dalam Islam, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Allah telah menggantinya. Artinya kalau kalian sudah masuk Islam, kalian tinggalkan hari raya kalian. Kalian tinggalkan hari raya kalian yang biasa kalian rayakan sebelum kalian masuk Islam. Karena di dalam Islam hanya ada 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Tidak boleh kita merayakan hari raya selain 2 hari raya itu. Kita juga tahu di Indonesia ini, alhamdulillah kita punya tradisi yang sangat baik, yaitu berkumpul sesama keluarga saat Idul Fitri. Ada tradisi yang namanya mudik. Kita tahu beberapa orang yang mudik pasti merasakan yang namanya kemacetan. Mungkin seperti itulah kurang lebih gambaran manusia yang dikumpulkan di padang mahsyar, di mana Rasulullah SAW bersabda, yub'atsun nas yaumal qiyamah hufatan uratan ghurla. Manusia
Manusia yang dimaksud adalah dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman nanti, semua manusia dibangkitkan pada satu waktu. Seluruh manusia pada hari kiamat dibangkitkan dalam keadaan bagaimana? Tidak memakai alas kaki, tidak memakai pakaian, dan tidak dikhitan. Maka Ibunda Aisyah pada saat itu bertanya, "Fa kaifa bil aurat?" Ya Rasulullah, bagaimana dengan aurat? Saking malunya Ibunda Aisyah. Padahal jikalau kita mati, itu beres beban syariat terhadap kita. Beres beban syariat. Maka kita tidak punya kewajiban lagi. Kalau ada misalnya seorang mayat yang terlihat auratnya, dia tidak dosa karena dia sudah mati. Ibunda Aisyah saking malunya di hari kiamat akan dibangkitkan telanjang, maka dia bertanya, bagaimana dengan aurat? Bagaimana dengan aurat? Maka Rasulullah SAW bersabda, likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Setiap manusia pada hari itu memiliki perkara yang menyibukkannya. Gak ada waktu sempat dia memperhatikan orang lain pada hari kiamat. Tidak ada waktu, tidak akan sempat dia memperhatikan keadaan, kondisi orang lain pada hari kiamat. Dia sibuk dengan urusannya sendiri. Maka terbayang bagaimana macetnya saat itu. Seluruh manusia dikumpulkan pada satu tempat, padang mahsyar, dari mulai Nabi Adam sampai akhir zaman nanti. Kemudian kita tahu negara kita sedang tidak baik-baik saja. Banyak permasalahan yang terjadi. Maka apa yang jadi solusinya? Kita tahu setiap masalah kita harus mencari solusinya. Permasalahan kita di negeri ini banyak, apa solusinya? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard." Kalaulah sekiranya penduduk negeri itu bertakwa, maka kami akan bukakan barokah, keberkahan dari langit dan bumi. Maka satu-satunya solusi adalah takwa. Maka Rasulullah SAW bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah dimanapun kalian berada. Jangan hanya di Ramadan saja kalian bertakwa. Tilawah Quran tidak libur. Qiyamul lail tetap ada. Puasa sunnah tetap ada. Jangan sampai kita beres Ramadan meninggalkan qiyamul lail, meninggalkan puasa-puasa, meninggalkan tilawatul Quran. Kita harus lanjutkan semua itu. Maka para ulama berkata, la takun ramadhaniyan walakin kun rabbaniyan. Jadilah kalian hamba Allah. Jangan hanya menjadi hamba Allah di Ramadan saja, atau jangan menjadi hamba Ramadan. Maka para ulama mengatakan, laisal id liman labisal jadid walakinal id liman imanuhu yazid, atau liman khofa yaumal wa'id. Bukanlah hari Id, tidak bisa merayakan hari Id orang yang hanya sekedar pakai baju baru. Tapi orang yang merayakan Id, orang yang seperti apa? Orang yang keimanannya bertambah, orang yang takut akan hari pembalasan. Itu yang dia yang berhak merayakan hari Id. Bukan hanya sekedar yang memakai baju baru. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Maka suatu ketika pernah saat Rasulullah SAW berkhutbah pada hari Id, setelah beres berkhutbah, beliau mendatangi saf-safnya perempuan. Karena kita tahu pada saat itu para muslimin berkumpul di suatu lapang, dan bukan di masjid. Sunnahnya salat Id itu di lapang. Walaupun di Madinah saat itu ada Masjid Nabawi,
yang jika sholat di situ lebih baik dari 1000 sholat di masjid yang lain, tapi tetap sholat id dan sholat idul adha itu di halaman, di lapangan. Maka Rasulullah khawatir bahwa suara beliau tidak didengar oleh para perempuan di belakang sana, saking jauhnya. Atau mungkin Rasulullah khawatir terdengarnya hanya sedikit, hanya pelan. Maka setelah khutbah Rasulullah mendatangi itu saf-saf perempuan untuk menambahkan nasihat kepada mereka. Rasulullah menasihatkan kepada para wanita, ya ma'syaron nisa, tasaddaqna walau bihullikun. Wahai para perempuan, wahai para muslimah, bersedekahlah kalian walaupun dari perhiasan-perhiasan kalian. Dan kita tahu wanita adalah salah satu dari perhiasan dunia, dan wanita juga menyukai perhiasan. Makanya Rasulullah bilang, bersedekahlah kalian walaupun dengan perhiasan-perhiasan kalian. Fa inni ra'aitu kunna aktsar ahlin nar. Maka sesungguhnya aku melihat kebanyakan penduduk neraka adalah wanita. Ada seorang sahabat perempuan yang bertanya, walima ya Rasulullah? Ya Rasulullah, kok bisa? Bagaimana bisa perempuan menjadi kebanyakan penduduk neraka? Kemudian Rasulullah bilang, yakfurna, wanita itu kufur. Kemudian ditanya, ayakfurna billah, apakah wanita itu kufur kepada Allah? Tidak, bukan, tidak kufur kepada Allah. Yakfurnal ashir, yakfurnal ihsan. Dia bukan kafir kepada Allah, dia bukan kufur kepada Allah. Dia kufur terhadap nikmat, terhadap nafkah yang diberikan oleh suami-suami mereka. Maka Rasulullah bilang kepada para laki, lau ahsanta ila ihdahunna dahro summa ra'at minka syai'an qalat ma ra'aitu minka khairan qat. Kalau kalian nih para lelaki berbuat kebaikan kepada para wanita selamanya, berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, pada suatu ketika mereka, istri-istri kalian, melihat sesuatu yang membuat mereka jengkel terhadap kalian, yang membuat mereka tidak suka dari kalian, apa yang akan mereka katakan? Ma ra'aitu minka khairan qat. Aku tidak pernah melihat sedikit pun kebaikan darimu. Itulah kehancuran hati seorang suami saat wanitanya berkata seperti itu. Aku tidak pernah melihat kebaikan darimu, Mas. Aku tidak pernah melihat kebaikan dari muka. Itulah hancurnya laki-laki. Hatinya laki-laki hancur. Makanya ancamannya, kata Rasulullah, ra'aitu kunna aktsaru ahlin nar. Aku melihat kebanyakan penduduk neraka adalah wanita. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ya Allah, kami semua berkumpul di sini mengharapkan ridha-Mu ya Allah. Ya Allah, ampunilah semua dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa pasangan-pasangan kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa keturunan-keturunan kami ya Allah.
Ya Allah, istiqomahkanlah kami, berikanlah kami senantiasa petunjuk untuk meniti jalan yang lurus ya Allah. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada para pemimpin kami ya Allah. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada para pemimpin kami ya Allah. Tuntunlah mereka ke jalan yang lurus ya Allah. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami pemimpin yang takut kepadamu ya Allah. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami pemimpin yang bertakwa. Ya Allah, perbaikilah masalah-masalah di negeri kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, ampunilah semua dosa-dosa kami, dan jadikanlah kami orang-orang yang bertakwa, dan masukkanlah kami ke surgamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.